Ikut Sejahtera-T. Oh, Sejahtera-T. Iya. Berarti Dia latihan Sejahtera-T, saya gitu. latihan IKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk. Salam Jinso. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya teman-teman semuanya, lanjut lagi saya sowan ke sesepuh IKS Bikra Sakti. Kali ini berada di Desa Samben, Pak. Sembung. Sembung, oh, Desa Sembung, Kecamatan Karangjati. Karangjati. Ya, kali ini kita lanjutkan bincang-bincang dengan para sesepuh IKS Bikra Sakti untuk membagi pengalaman beliau-beliau ini, mungkin bisa membimbing dan menyemangati kita untuk terus mengembangkan IKS Bikra Sakti. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, perkenalan dulu mungkin, Pak. Ya, ini mungkin monggo diperkenalkan namanya jenengan, Pak. Salam Jinso. Diperkenalkan, nama saya Bambang Setiono dari Desa Sembung. Di IKS angkatan birunya 30, merahnya 21. Bapak, monggo diperkenalkan. Jinso. Perkenalkan, nama saya Pak Rasimen. Saya sebagai ikut IKS biru angkatan 31, merah angkatan 21. Oh, kan. Bapak-bapak ini apakah asli sini nopo pendatang nopo pribadi, Pak? Asli Sembung. Asli Sembung. Iya. Bapak asli? Kalau saya pendatang. Pendatang. Tapi sudah lama menetap di sini. Di Sembung. Oke. Mungkin domisilinya asli mana, Pak, jenengan, Pak? Bisa disebutkan? Pokoknya. Oh, nggih. Domisilinya Sembung. Oh, nggih. Asalnya pokoknya. Oh, iya. Pokoknya nggih. Asal pokoknya. Berapa bersaudara, Pak, jenengan, Pak? Dalam 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Nggih. Ya, alhamdulillah 5 yang 4 tuh laki-laki, yang 1 perempuan. Jenengan nomor? Ya, nomor 4. Nomor 4. Oh, nggih. Nopo saudarane jenengan tumut silat sedaya nopo Yang ikut silat 2, saya sama kakak saya. Yang pertama. Nggih. Yang lain ya netral biasa. Oh, sama ikut IKSPI apa ikut perguruan lain, Pak, itu, Pak? Ikut perguruan lain. Bisa disebutkan nggak masalah, Pak? Ikut Sejahtera-T. Oh, Sejahtera-T. Iya. Berarti kakak jenengan ikut Sejahtera-T. Jenengan ikut IKSPI. Oh, iya. Untuk Bapak berapa bersaudara, Pak, jenengan, Pak? 2. 2 bersaudara. Jenengan? Saya yang pertama, Nggih. yang kedua adik saya perempuan. Oh, perempuan. Nggih. Tidak ikut silat, Pak? Napa nggih tumut? Tidak. Oh, nggih. Orang tua, Pak. Orang tua jenengan asli mana, Pak? Ya, asli Sembung sini. Di Sembung sini, ya. Iya. 2 orang, bapak ibu sama di Sembung sini, ya. Asli Sembung juga. Oh, nggih. Nah, ini, Pak, kan banyak sekali ya senior-senior itu bercerita awal mula ikut IKS Bikra Sakti itu tertarik karena apa ya? Ada karena yang jurusnya, ada karena seragamnya kok bagus. Mungkin jenengan tertarik dengan IKSP itu karena apa? Awal mula. Ini saya tertarik di IKSP itu kan, di IKSP kan dulu sebelum saya masuk tuh. Itu kan ada silatnya, ada kerohaniannya, terus seninya juga ada. Ya, ternyata setelah saya masuk betul. Jadi menurut saya itu paket komplit. Oh, ngoten. Jadi olahraganya dapat, seninya dapat, bela dirinya dapat, terus pembinaan mental spiritualnya dapat. Kan suatu paket komplit. Nah,
Waktu itu jenengan latihan di mana Pak? Pertama kali ikut KSP Kerasakti? Saya latihan di Campur Asri. Campur Asri? Dia di ya kecamatan kan ke sini. Oh, nggak tahu. Satu kecamatan, tapi sekitar 5 kilo dari sini. Oh, nggih. Masih ingat Pak, pelatihnya dulu itu siapa, masih ingat? Pelatihnya Mas Azhar. Mas Azhar? Ya, sekarang domisilinya di Kecamatan Pitu. Oh, masih Sugeng nggak tiangnya Pak? Masih, soalnya kan jadi perhutani, akhirnya bertugas di Kecamatan Pitu. Oh, nggih. Waktu itu cuma Mas Azhar itu aja yang melatih apa? Kalau saya dulu ya baru itu. Oh, baru itu Mas ya? Azhar itu. Terus satu angkatan jenengan, teman seperjuangan, apakah ada Pak? Yuk, ada. Ada. Berapa orang Pak itu Pak? Ya sekitar ada 9 orang. 9 orang. Nah, yang ada di Gempol ada, Campur Asri ada, pokoknya ada. Terus ini yang dari Sembung ada. Oh Bapak ini satu angkatan nih. Oh. Jadi berangkat latihan tuh ya bareng. Itu ya. Ya, dulu belum ada listrik Mas. Oh, belum ada. Jadi tasik peteng masih peteng. Nggih. Belum ada Gelap lampu ya, Pak? listrik, gelap. Nggih. Itu hujan-hujan ya wes Medan. jalan terus. Oh, Beda. Seru. Katanya malam ya padahal itu Pak. Malam. Ya, terus gelap gimana Pak? Penerangannya gimana Pak? Ya yang penting nah penerangan di latihan apa di anu? Oh, di latihan itu loh Pak. Nah, di latihan tuh lampu petromak itu. Oh, ada ya Pak. Oh, Lampu gitu. petromak. Tapi kalau di dalam prosesnya berjalan kan belum ada lampu. Nggih. Waktu itu tahun berapa Pak jenengan latihan itu? Kali 87. 87. Oh, Iya, nggih. Kali 8. jenengan ya Pak. Oh, nggih. 87 terus 88 pengesahan. Oh, ada jedanya dari biru ke merah itu apa ada jedanya lama apa langsung ten? Itu 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun. Begitu 88 pengesahan, Nggih. terus 89 akhir pengesahan ke merah. Ke merah. Oh nggih. Tadi ada 9 orang Pak nggih. Teman seperjuangan tempat satu angkatan. Ya kira-kira Niku jadi semua apa ada yang merotol apa gimana Pak? ya jadi semua. Jadi semua? Yang jadi itu sekitar segitu. Oh 9. Ya. Oh yang nggak jadi ya banyak juga ya Pak? Ya kan mungkin ada Iya. apa tuh seperti dieliminasi lah. Banyak faktor. Banyak faktor. Ya mungkin ada ekonomi dan sebagainya lah. Kan ada dulu juga saya juga Pak kesulitan untuk pengesahan masalah dana juga sih. Ya biasanya dari seperti itu. Iya. Terus 9 teman yang jenengan itu yang pengesahan itu masih saling komunikasi, nopo sudah lost kontak lama apa gimana Pak? Ya sebagian masih, masih ya? sebagian ya kan udah kerja di kota di nggih. Surabaya dia itu kan udah nggak hubungan. Yang masih di sini di Gempol di anu tuh masih Oh nggih. kan masih sering ketemu. Oh masih ada yang di sini ya Pak? Ya. Apakah beliau itu yang di sini tuh masih aktif di KSPI apa gimana Pak? Apa Yes. sudah vakum? Ya sebagian masih aktif. Oh, masih aktif walaupun cuma memantau. Iya masih aktif. Kalau Gempol tuh Mas Heri, Mas Lamidin, Mas Uyat Oh, itu kan masih aktif. Nggih. Niku Mas Lamidi, Mas Uyat ini apa? Leteng jenengan tadi. Iya. Oh gitu. 9 orang tuh masih ingat Pak jenengan namanya leteng jenengan tuh siapa saja masih ingat dong buat? Kalau yang saya ingat ya Nggih. satu Mas Rasimen ini, Nggih, Mas Rasimen. terus saya sendiri, Nggih. terus Mas Sukiman, terus Nggih. Mas Suyat, Mas Lamidin, Mas Parni, terus siapa yang meninggal itu siapa? Lupa yang lain. Yang ingat ini 6 ini. Oh nggih. Rian dulu Pak ikuti KSPI ya. Biasanya tuh ada kendala. Apakah orang tua menyetujui waktu itu ikuti KSPI? Biasanya kan dulu itu pencak silat identik dengan kekerasan Pak dan sebagainya lah. Kalau orang tua saya dulu ya oke-oke aja. Setuju. Nggih. Setuju. Nggih. Soalnya kan yang penting positif. Oh nggih. Jadi tidak ada larangan ya Pak Nggak ada. dari orang tua ya. Oh kakak jenengan kan ikut organisasi lain tadi ya Pak? Ya. Oh nggak membuat jenengan pengen ikut sama dengan kakaknya? Nggak, soalnya kan latihannya bersama. Maksudnya dia latihan ISATRATE, Oh, saya gitu. latihan IKS.
Oh, bareng-bareng ya, Pak? Iya. Oh, tidak duluan masnya ikut gitu enggak ya? Nggak. Oh. Dia kan sudah jadi guru, jadi ikut latihan IKS di Padas. Oh, gitu. Latihan SZT di Padas. Iya. Nah, saya masih SMA, ikut Oh, KKS. IKS. Oh, si ikutnya dia orangnya jadi bekerja jadi guru ya, Pak? Iya. Ikut PSHT. Iya. Dengan masih SMA ikut IKSPI. Iya. Ikutnya barengan gitu ya. Barengan. Oh, gitu ya. Mungkin kalau bisa pikir tuh masnya sudah jadi warga kan Loh. diarahkan gitu kan bisa tuh. Nggak ada penekanan seperti Oh, itu, nggak ada nggak penekanan ya. Terus monggo mau kemana, Oh, nggih. saling menghormati. Oh, nggih, lah Pak. Tadi pengesahan tingkat satunya tahun 88 ya? 88, ya. Untuk tingkat 2-nya Pak? 89. 89. Iya. Nah, yang tingkat 2 itu pelatih jenengan masih nggak Pak? Siapa? Masih Sama apa beda lagi pelatihan? beda lagi. Oh, beda lagi. Itu Mas Kairin. Mas Kairin. Iya. Masih Sugeng juga jenengan? Masih Oh, iya. Masih didomisili di sini apa di mana, Pak? di Pangkur. Di Pangkur. Iya. Oh, Pangkur sana ya, Iya. Pak. Kenapa jenengan waktu itu latihan di mana, Pak? Tingkat 2 itu? Di Pangkur. Di Pangkur juga. Iya. Oh, dari sini berangkat ke Ke Pangkur. Pangkur ya, sepeda Lumayan pancal juga. itu. Oleh bapaknya juga. Iya. Oh, Sama-sama. satu angkatan juga, Pak. Satu perjuangan. Nah, gini. Selama mengembangkan mungkin atau selama mengikuti KSPI mungkin ada halangan mungkin Pak, selama mengembangkan ada halangan yang berat nggak mungkin menurut jenengan Pak, ada sampai mungkin sambat lah kok ngembang nih KSPI kok sampai koyong ini ngoten, ada nggak Pak? Masih ingat nggak ada pengalaman yang nggak enak gitu, ada nggak Pak? Ya ada, tapi ya harus berkembang itu bagaimana Iya, Pak, caranya. harus semangat terus ya Iya, Pak. Iya, semangat. iya. Mungkin untuk Bapak masih ingat ada nggak pengalaman yang nggak enak, mungkin siswanya kepelindes motor. Saya pernah Pak, siswanya kepelindes motor pernah Pak, sampai wah nggak karuan hati saya itu. Itu pernah nggak Pak seperti itu? Nek di sini ya normal-normal aja. Oh, nama-nama aja ya Pak. Menurut saya loh. Nggih. Soalnya kan latihan ya latihan. Nggih. Cuma dulu kan saya tuh latihannya sebagai pelatih masih muda. Nggih. Kan begitu 88 itu pengesahan, 89 merah, tahun 90 kan baru mendirikan di sini. Oh gitu. Iya. Oh berarti waktu tingkat 1 tuh belum ini ya Pak? Belum. Belum, tapi sudah melatih apa gimana? Ya, selama 88 sampai 90 itu ya bantu melatih di Campurasri, Oh, mantap. di anu itu. Baru kemudian setelah rasanya wis mantep, Nggih. nanti ngelatih seperti apa, baru ngelatih di sini, buka di sini. Oh, nggih. Setelah tingkat 2 itu ya, Pak. Iya. Akhirnya buka di sini. Tapi kan tingkat 1 kan masih sembantu-bantu lah di sana. Nggak ada gangguan dari mungkin silat lain gitu, nggak ada ya? Alhamdulillah di Sembung aman. Aman ya, Pak. Oh, Jadi- seperti yang Bapak bilang tadi. Iya. Jadi semua saling menghormati Oh, nggih. Alhamdulillah. Sampai saat ini ya? sampai saat ini. Dari pertama kali jenengan mendirikan sampai saat ini. Iya. Oh, alhamdulillah. Soalnya ya mungkin kan seperti yang saya ceritakan tadi awal datang ya Pak, mungkin ada gangguan dari ya oknum ya, bisa dibilang orang yang menunggangi organisasi tersebut, orang yang menunggangi, yang memanfaatkan keadaan lah sebagainya, membuat keruh dan gesekan antar perguruan. Sebenarnya kita yuk akur-akur aja, tapi saya pernah mengalami hal seperti itu. Dan mungkin yang nggak enaknya ya cobaan pernah Pak, saya dulu Pak, sedikit cerita. Latihan itu kan kita lari keliling desa ya Pak, lalu kita push up di pinggir jalan. Ternyata ada orang nyetir motor itu ngantuk Pak, siswa saya dipelindis Pak, geledak-geledak nonton. Waduh, masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah terah pertolongan Gusti Allah, mungkin yang siswa-siswa yang kepelindas motor itu alhamdulillah kakinya nggak ada yang patah, utuh semuanya alhamdulillah. Nggih, mungkin karena kita juga amalan nggih, mungkin yang bisa jadi seperti itu ya Pak. Mungkin lalu Pak, jenengan kan mendirikan latihan nggih, lalu melatih murid-murid jenengan. Apakah ada Pak murid yang paling loyal, yang masih konsisten aktif di perguruan? Ada nggak Pak murid seperti itu? Apa sudah
merantau semua apa masih yang jenengan latih dulu, masih nggak ada yang ini? Ya sebagian merantau, Sebagian Mas. merantau, nggih. Sebagian ya masih ada di sini melanjutkan ngelatih lagi. Oh, nggih. Kan apa itu yang IKS itu kan kita supaya bisa apa itu IKS langgeng berkembang terus. Iya. Kita kan dari pelatih kan memberi kepercayaan kepada adiknya, Iya. memberi yang terbaik untuk kedepannya, yang melanjutkan perjuangannya. Jadi perjuangan kita sendiri, ya perjuangannya guru besar kita. Nah ini kalau Pak, jenengan dulu sepengasahan 88, sepengasahan di mana Pak waktu itu jenengan ingat? Masih di Kodim. Oh di Kodim ya Pak? Ya. Di Kodim. Kan kita kan pernah tuh Pak mengalami masa-masa sulit yang diceritakan senior, katanya pengesahannya terombang-ambing, nyewa di sana, nyewa di sini, tapi jenengan kebagian waktu di Kodim ya Pak? Oh iya. Di Kodim kan agak lancar, agak lama. Oh iya, oh berarti waktu itu guru besar masih Sugeng. Masih Sugeng ya Pak ya. Ini jenengan disahkan langsung oleh guru besar. Iya. Terus okay. Kemerahnya itu sasanya di Kelenteng. Oh nggih. Ya. Di Kelenteng, berarti di sebelahnya itu. Oh iya, gedung pertemuan itu Pak. Ya, Kelenteng. Jenengan dulu di Kelenteng Pak. Iya. Oh, karena di Kodim sudah nggak bisa apa gimana Pak? Iya, mungkin sedang diperbaiki atau apa gitu. Lantainya. Mungkin gitu. Seperti itu. Iya. Saat itu ya tempatnya di Kelenteng. Oh, berarti semua waktu yang tingkat 2 itu di Kelenteng situ ya? Yang sarangan jenengan. Iya. Oh iya. Soalnya apa Pak? Katanya sempat nyewa di pabrik Rejo Agung yang katanya di gedung pertemuan lah gitu, kata senior sih, saya juga nggak tahu, kata pengurus juga katanya sempat nyewa di Tiron lah, desa Tiron dan sebagainya, terombang-ambing waktu itu ya Pak. Oh berarti yang jenengan alami pernah di Kelenteng itu ya Pak? Iya pernah. Ini saya baru dengar ini Pak soalnya Pak. Oh gitu. Di angkatan 21 itu. Angkatan 21 ya, di Kelenteng. Oh gitu. Lalu apakah jenengan Pak dekat, apakah mengenal sosok guru besar itu gimana Pak menurut jenengan? Kalau menurut saya Pak Totong tuh ya orangnya ramah. Oh ramah gitu Pak. Soalnya kan dulu hampir setiap minggu saya sama Pak Rudi. Oh nggih. Nah itu sowan ke sana. Langsung apa ambil bed atau apa lah. Berarti termasuk sering ya Pak? Ya sering dulu. Berarti ngobrol langsung dengan guru besar itu termasuk sering juga? Iya. Oh. Walaupun sosok jadi pendengar. Oh gitu ya. Karena ya masih anak muda belum berani. Gini. Saya juga seperti itu, mungkin di pusat juga belum berani ngobrol secara langsung, ya kita mendengarkan dulu ya Pak. Oh, tapi yang jenengan ketahui sosok guru besar adalah sosok yang ramah, tidak membedakan siapapun. Oh, okay. Walaupun kita nggak sama pengurus, itu sowan ke sana, selalu pintu terbuka. Oh, siap. Gini Pak, jenengan kan sering sowan ini di rumah Gubes ya, di rumah Gubes Pak. Waktu di Merpati ya Pak. Di Merpati. Itu. Apakah ada pesan titipan mungkin yang masih diingat sampai sekarang, atau ngobrol biasa aja selama ini nggak ada yang suatu pesan lah tuh, gimana Pak? Apakah ada nasihat lah maksudnya? Ya yang jelas itu ya ngobrol biasa ya. Terus paling ya sekilas beri nasihat apa gitu ya. Misalnya kita tanya ya diarahkan itu, tidak apa tuh sing terlalu dalam dah. Soalnya kan kita ke situ kan urusannya kita ngambilkan BT anak-anak. Oh gitu ya. Atau apa gitu sama Pak Rudi itu. Tapi kalau dong kita apa sesuatu yang ya dia beliau memberi petuah yang banyak. Jadi tinggal kita tuh ke situ, ke dalam Pak Totong tuh dalam urusan apalah. Oh, berarti memang seperlunya aja ya. Nah, kalau ya seperlunya, kalau ada ya bisa ngobrol lama. Oh, Jadi intinya Pak Totong itu sangat terbuka untuk muridnya ya.
Itu pernah saya tuh ke sana sama ya anak-anak lah. Itu ya di monggo. Dulu sama Pak Sukar, sama Pak Wito, sama istrinya ini dulu. Belum gitu. Iya, itu Bapak nopo nggih IKSP mboten? Ini dulu pas masih merantau. Oh gitu. Ya. Itu ya oke ya, bisa. Pak Sukar, Pak Wito niku rekan IKS maksudnya satu Iya, apa bukan? Bukan. Pak Sukar tuh ya adik. Oh, adik tingkat ya. Ya, adik tingkat. Terus Mas Wito tuh ya adik tingkat lagi. Oh, gitu. Ya. Yang mengembang sarang-sarang mengembangkan itu. Iya. Seperti ya. Mungkin ini Pak, IKSP kan dulu yang awalnya kecil ya, sedikit bisa dibilang. Sekarang berkembang sangat pesat, apalagi Padepokan IKSP dibilang katanya Padepokan termegah ya se-Asia katanya Pak. Pendapat jenengan tentang perkembangan IKSP Kerasakti sekarang Pak gimana Pak? Luar biasa. Luar biasa ya Pak. Luar biasa. Yang dulu tuh ya. Iya Pak. Pengesahan tuh zaman saya sekitar 350. Itu sudah paling banyak ya Pak, 300. Terus kemudian berikutnya 500 nggih. Terus sampai 700 itu aja dibagi dua gelombang. Dan sekarang mencapai berapa? Satu lebih kali dari 10.000 Pak. Nah, kan luar biasa. Nah, iya. Niku berarti pengesahan dulu nggak sampai pagi nonton iki Pak ya? Nah, dulu cuma sekitar jam 8 tuh gelombang pertama udah keluar. Oh gitu, gelombang pertama. Yeah. Tapi berangkatnya tetap siang gitu. Siang, berangkatnya jam 12 tuh dari rumah, terus sampai sana masuk sekitar jam 3 tuh masuk. Oh gitu. Dewan guru besar dibantu para pengurus ini ya. Iya. Dewan guru dan guru Bapak Eko Suko itu Karangjati. Oh nggih. Lalu gelombang pertama keluar jam 8 ya Pak? Sekitar jam 8. Terus masuk lagi gelombang kedua ya? Ya. Disahkan, malam keluar gitu ya? Langsung pulang. Pokoknya yang keluar itu berarti langsung pulang Langsung pulang. Oh gitu. Tapi dulu kan apa itu sampai di rumah, terus mungkin kan malam minggu sacanya. Malam Jumatnya khususnya di Ranting Karangjati ada acara pembinaan kontak. Oh gitu ya. Itu yang membina Bapak Eko Suko itu. Oh nggih. Berarti paginya pengesahan, maksudnya siangnya pengesahan ya, besoknya ada pembinaan itu ya? Malam Jumat ke depan. Oh malam Jumat. Ya. Enggak langsung besoknya. Enggak langsung gitu. enggak. Oh nggih. Jadi ada acara pembinaan kontak yang nggih. Pembinanya Bapak Eko itu. Oh, di setiap ranting, setiap sub ranting itu kan beda adat ya Pak untuk di tempat saya itu kalau habis pengesahan biasanya wajib wiritan 3 bulan atau gimana? Apakah di sini juga seperti itu apa gimana Pak? Kalau di sini ya setelah pembinaan kontak itu baru kita tuntuni. Oh gitu ya Pak. Tadi kan kalau saya tanyakan jenengan apakah ada pengalaman yang pahit, mungkin pengalaman yang nggak enak, kata jenengan nggak ada, aman-aman aja. Lalu apakah ada pengalaman yang sangat berkesan, mungkin yang sangat tidak bisa dilupakan lah, pengalaman yang sangat membanggakan atau bagaimana mungkin Pak? Ya pengalaman ada yang bukan membanggakan, lucu. Oh lucu Pak. Gini Pak, soalnya kan berangkat kan belum ada lampu. Oh gitu ya. Kan di jalan tuh gelap. Nah, itu pernah pulang dari latihan, kan sama-sama gelapnya. Di jalan tuh tabrakan bus sepeda sama sepeda itu. Oh, itu sama orang lain? Sama orang lain. Nah, situnya bawa istri, akhirnya gelundung ke belakang itu lah. Tapi alhamdulillah ya sama-sama tidak apa-apa. Soalnya kan sepeda kan cuma pelan-pelan. Apalagi jalannya nggak patah enak. Tapi kan kondisinya habis hujan gelap banget. Seru. Jadi ya Pak, memang belum ada lampu sama sekali ya? Belum ada. Di lampu ya
itu beli-beli itu Oh iya, terus di rumah-rumah Petromak ada di dalam rumah. ya Petromak kan mungkin kalau masih sore, kalau udah malam kan mungkin udah dimatikan. Oh iya. Tapi tiap rumah pasti ada Petromak dulu ya Pak? Ya dulu ya ada, Gitu ya? sebagian ya ada, sebagian ya Gitu ada. Apakah orang mampu aja yang punya gitu? Ya mungkin. Terus yang paling lucu gini Mas, Iya, Pak. kita mendirikan latihan itu belum ada lampu Petromak malah. Maksudnya nggak punya. Nggak punya ya? Cuma lampu pelita ublik itu. Oh, beli. Iya, itu ditaruh satu depan Iya. di atas pipet itu, Iya. terus yang satunya di pulangan rumah itu. Oh, nggih. Karena cacaka terus kesini tuh lah. Berarti latihannya di halaman itu ya? Di dalam rumah. Oh, di dalam rumah? Di dalam rumah. Oh, nggih. Jadi 3 lampu itu udah pada zaman itu ya udah cukup. Udah cukup ya Pak? Nggih. Nggak harus petualang loh. Berarti rumahnya yang luas ya Pak, kayak gitu? Ya rumah biasa seperti orang-orang itu, tapi kan kita harus memanfaatkan walaupun tempatnya sempit. Oh gitu ya Pak. Kenapa Pak nggak di halaman gitu dulu Pak? Halamannya tidak ada. Oh gitu. Oh berarti adanya itu. Adanya itu ya kita harus manfaatkan situasi seperti itu. Nggih. Misalnya kan itu saat hujan-hujan tetap jalan. Oh iya bisa ya Tapi Pak. kalau di halaman pernah di halaman depan situ, itu kan waktu hujan, nah terpaksa tidak bisa. Oh nggih. Nah, situ kan hujan dengan itu enggak masalah, aman-aman aja. Iya. Itu pernah di tempatnya Lek Lasip dulu. Itu belum warga kita. Jadi kita tempatnya masih pinjam. Oh pinjam. Masih pinjam. Tapi nggak terganggu orangnya Pak. Alhamdulillah tidak, malah senang. Oh, tapi orangnya ya di rumah situ aja. Ya di rumah situ aja, tidak apa-apa. Oh malah seneng ya, mungkin ya sambil menjaga rumah juga. Terus akhirnya baru cucunya yang bisa ikut PKS. Anaknya malah enggak. Anaknya tapi udah anak yang terakhir. Oh gitu. Nanti itu ikut IKS baru terus akhirnya cucunya juga ikut IKS sekarang. Sakletingnya ini. Oh iya. Oh, oke Pak. Niki saya ingat juga. Metode latihan yang sekarang kan sangat jauh berbeda dengan yang dulu mungkin ya Pak. Pastinya ya Pak. Iya. Katanya dulu yang bilangnya lebih keras dan sebagainya. Menurut jenengan metode latihan yang waktu cikung ditendang itu apakah dulu seperti itu juga apa gimana Pak? Ya seperti itu. Oh seperti itu ya? Iya. Oh. Ya, jadi memang sekeras itu ya Pak? Cikung ya ditendang seperti itu. Ya keras boleh, tapi yuk kita harus bisa harus terukur lah. Oh nggih. Nah, ya tahu porsinya lah. Terukur ya. Terus sebagai pelatih kita ya harus bisa ngomong. Nggih. Pokoknya berusaha kita berikan yang terbaik untuk siswa. Soalnya apa? Kedepannya yang meneruskan perjuangan kan? Oh iya benar. Adik-adik kita itu. Nggih. Berarti jenengan dulu waktu mendirikan pertama kali latihan di sini itu sama siapa Pak? Sama Pak Rasimen Pak ini. Rasimen nggih. Iya. Sudah berdua aja? Berdua. Oh berdua aja. Yang IKS kan cuma ada 2 di Sembung ini, baru ada 2 waktu itu. Iya. Oh Yo adik saya tuh sudah ya IKS, tapi dia tidak aktif. Oh gitu. Tidak aktif yang bisa dijak sana sini. Ini masalah Pak Rasimen tuh. Oh berarti awal mula 2 orang ini aja ya Pak? 2 orang. Yang pendirikan IKS Wirasabdi. Alhamdulillah sekarang bisa berkembang banyak. Tapi saya heran juga sampai sekarang ini masih aktif ya Pak, walaupun cuma memantau ini. Ya masih. Walaupun mungkin sebulan sekali mendatangi tempat latihan, gitu, itu ya, masih mantau terus. Oh nggih. Nggih. Kalau simak nih kok sakral nggih tasih lengkap. Kalau kan enten to senior sing aduh sakral pun mboten teng ndi tukang ngertos ngono. Mboten ngertos teng ndi. Kuwi jenengan termasuk yang masih aktif ya Pak. Yes. Padahal ini kan juga harus memikirkan keluarga, ekonomi keluarga mungkin ya. Kalau nuruti repot nggak ada. Nggak ada habisnya. Kita harus pintar bagi waktu. Nah, ini juga Pak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Jadi
rekan-rekan pelatih ya, masih muda yang senior junior sekarang itu jarang gimana ya Pak? Untuk regenerasi kan kita harus regenerasi ya, pelatih itu harus turun temurun gitu biar terus berlanjut lah. Tapi semakin kesini tuh para pemuda di beberapa tempat yang saya temui ya Pak, itu cenderung jarang kelatihan datang melatih, jarang dengan alasan repot lah dan sebagainya. Mungkin ada masukan dari jenengan atau motivasi bagaimana, apakah dengan jenengan seperti itu dulu aku repot nggak bisa ngelatih dan sebagainya, apa gimana Pak dulu itu? Nah, dulu ya kalau repot ya terus ada yang mengganti Mas Rasimin misalnya. Saling berkomunikasi ya Pak. Saling berkomunikasi. Sekarang kalau di Sembung itu kan selain apa itu di tempat latihan itu ada latihan, itu setiap malam Rabu Pon ada acara apa itu seperti istiqosah. Itu ajak untuk komunikasi warga-warganya itu untuk wadah itu. Di setiap 1 bulan sekali masih bisa ketemu. Dan di situ misalnya ada permasalahan apa, nah itu bisa dibicarakan di situ. Jadi mungkin juga untuk menasihati yang kan kalau misalnya kita nasihati di tempat latihan kan nggak enak. Tapi kalau di wadahnya seperti di situ kan bisa lebih santai lah. Lalu ini yang terakhir Pak, mungkin ada motivasi dari jenengan atau semangat untuk dulur-dulur KSP Kerasakti yang ada di luar sana yang lagi masih berjuang berlatih, yang masih berjuang melatih mengembangkan KSP Kerasakti, mungkin ada motivasi Pak untuk mereka. Monggo apa itu saudara-saudara KS yang ada di luar sana tuh monggo kita latihan yang disiplin. Disiplin, terus dalam melatih itu kita harus semangat. Di samping itu perlu ditambah dikit melatih dengan kasih sayang. Kita berikan yang terbaik pada adik-adik kita. Soalnya itu nanti yang akan melanjutkan perjuangannya kita. Perjuangan guru besar. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman bincang-bincang saya dengan Pak Bambang dengan Pak Rasimin. Mungkin kalau ada salah-salah kata saya maaf. Kita lanjut soal sesepuh KSP Kerasakti selanjutnya. Saya undur diri, saya Anto Trek dengan Pak Rasimin dan Pak Bambang. Salam Jinso.